Jauh di hutan hujan Indonesia, hidup suku terasing di mana mahar pengantin setara 10 babi. Bukan uang, Babi setengah liar yang dipanggil dari pohon dengan trompet bambu. karena di sini tabungan keluarga berjalan dengan 4 kaki. Rumah mereka berdiri tanpa satupun paku, Gigi anak perempuan dikikir runcing bukan untuk pamer. melainkan membujuk jiwa mereka agar tidak pergi. Panah buru mereka membawa racun tanpa penawar. Mereka tidak punya jam Kalender. atau angka. Jika bertanya pada tetua soal usianya, Ia hanya bisa menjawab berapa banyak musim hujan yang diingatnya. ini adalah kehidupan nyata mentawai di Sibrut lepas pantai barat Sumatera. Salah satu masyarakat adat paling terisolasi di bumi. Suku yang cara hidup kunonya bertahan di hutan ini ribuan tahun. Saat dunia lain sibuk membangun ulang dengan uang dan waktu. Di balik setiap adat terdapat hukum mutlak. Nogada yang diambil tanpa balasan. Babi untuk seorang istri. Persembahan untuk pohon. Tubuh yang dijaga layak bagi jiwanya. Menurut standar kita. Tempat ini sudah tidak normal, dan kita baru saja mulai. Namun untuk memahaminya, Anda harus mengerti betapa terisolasinya pulau ini dari dunia luar. Sibrut terletak 150 km di lepas pantai Sumatera. Melintasi laut terbuka yang nyaris tidak pernah diseberangi manusia sepanjang sejarah. Dari manapun Anda menonton video ini, silakan tinggalkan komentar. Kota asal Anda pasti lebih mudah dijangkau. Menurut UNESCO, Sibrut terpisah dari paparan Sunda. daratan yang menyatu dengan Sumatera. Setidaknya 500,000 tahun lalu. Pulau ini menjadi cagar biosfer UNESCO sejak 1981 dan setengah baratnya jadi taman nasional sejak 1993. Isolasi setengah juta tahun sangat terlihat. Sekitar 65% mamalia di sini endemik, termasuk 4 primata seperti siamang klos yang tak ditemukan di tempat lain. Isolasi bukan sekadar membentuk budaya, ini menumbuhkan dunia terpisah. Penduduk di sana adalah bagian dari dunia tersebut. Ribuan tahun, Mentawai bertahan di hutan sebagai pemburu dan pengumpul. Cara bertahan hidup mereka berada di luar uang. Pasar dan negara modern. Kontak luar yang berkelanjutan baru tiba sekitar abad ke-19. Para musafir menyebut mereka manusia bunga karena bunga di rambut mereka. Berapa jumlah mereka yang tersisa tidak ada yang tahu. Mentawai tidak punya sensus sendiri. Estimasi resmi pertengahan 2024 menghitung sekitar 570 orang di kepulauan ini. Mereka menyebutnya Uma. Dari jauh ia adalah aula panjang kayu dan bayangan. berdiri di atas tiang panggung, di atas lantai hutan di bawah atap tebal daun sagu. Dari dekat ini adalah pelajaran kesabaran. Setiap balok dipotong agar pas dengan balok lain, sambungan masuk ke sambungan, diikat kuat dengan rotan, Tanpa paku. tanpa sekrup, tanpa alat listrik. Tidak ada yang tidak diberi hutan. Kayu menahan kayu. Itulah rekayasanya. Tradisi yang diwariskan tanpa cetak biru selain ingatan. Uma bukan rumah satu keluarga. Ini wujud klan yang terlihat. Di bawah satu atap hidup hingga 10 keluarga kerabat. Satu garis keturunan patrilineal berbagi lantai. Makanan, tenaga, Dan setiap keputusan penting, orang tidak sepenuhnya hidup di rumah. mereka hidup menyatu dengan sesamanya. Mengapa membangun tanpa paku? Sebagian karena dulu memang tidak ada paku. Jawaban terdalam adalah hukum pertama tadi. Ambil dari hutan hanya yang penting seperti kayu rumah dan kano. Lalu bangun dari yang tumbuh kembali. Uma adalah arsitektur sebagai etika. Janji pada pohon, Dibuat dari pohon. di bawah lantai tamu, Babi mencari makan dan tidur. Setengah liar. berharga, dan dijaga ketat. Lantainya diangkat tinggi dari tanah menghindari banjir. Hewan, dan roh jahat yang diyakini melayang rendah di bumi. Dalam iklim mendekati 80 derajat Fahrenheit yang tidak pernah kering, Rumah panggung bisa bernapas. dunia luar pernah mencoba memperbaiki ini. Tahun 1950 pihak berwenang memindah keluarga Mentawai ke rumah beton modern. Gagal. Bukan karena bocor, melainkan kotak beton tak punya ruang untuk klan. Tak ada lantai cukup luas untuk ritual yang menyatukan mereka. Keluarga itu kembali ke Uma. Rumah itu telah memecahkan masalah yang luput dari perencana. Bagi Mentawai, Uma tidak pernah hanya tempat bernaung bagi yang hidup. Ia juga menampung hal lain, yaitu roh. Dan mereka percaya roh bebas untuk pergi. Jika tempat ini berkesan,
Jangan hanya menekan suka, tekan juga hype. Hanya butuh beberapa detik. Namun membantu video menjangkau lebih banyak orang. Dan hampir semua makanan suku ini berasal dari satu pohon yang mustahil. Mentawai tidak bertani dalam barisan. Kelangsungan hidup di sini tumbuh liar dan besar. Yaitu pohon sagu. Tebang satu pohon dan Anda membuka dapur. Satu batang memberi pati yang cukup untuk menafkahi keluarga sekitar 4-6 bulan. Kerja ini bergerak seperti jalur produksi hutan. Pria menjatuhkan palem dan membelah batangnya. Empulur dikikis dari intinya. Di sungai, wanita membilas dan meremasnya lewat saringan sampai air memutih dan patinya mengendap. Pucat padat seperti tepung basah. Sagu hampir murni karbohidrat. Bahan bakar dan tidak lebih. Sisa makanan melengkapi gizi dengan tenang. Ikan dan udang yang dijaring wanita pada malam hari. Buah liar. Telur. Dan perburuan sesekali. Dijalankan begini, hutan menyeimbangkan menunya sendiri. Tanpa toko. Tanpa impor. Tanpa sisa. Ya bidok, ada plastik juga. Wadah tapri dilipat dari pelepah sagu. Pasta sagu mentah. Ditenggelamkan di sungai dingin yang mengalir. Bisa bertahan hingga 1 tahun. Kulkas terbuat dari sungai. Pembungkus yang tumbuh pada pohon yang dibungkusnya. Lalu ada bagian palem sagu yang bergerak. Biarkan batang tumbang membusuk. Ia dipenuhi ulat sagu. Larva seukuran jempol yang dihargai Mentawai sebagai suguhan istimewa. Dimakan panggang di atas api atau dalam keadaan hidup. Pengunjung yang berani mencoba melaporkan urutan yang sama. Rasa takut. Kejutan letupan. Lalu rasa di sekitar kelapa. Dimasak. Orang bersumpah ini mirip ayam. Bagi Mentawai tidak ada yang berani soal ini. Ini protein dan lemak gratis berlimpah. Ini adalah makan siang. Makan di sini mengikuti lapar bukan jam. Orang makan saat ada makanan. Tak ada yang menunggu siang. Jika tampilan asli budaya tradisional terakhir ini yang Anda cari, Pertimbangkan untuk berlangganan. jauh lebih banyak sisi dunia seperti ini dibanding yang pernah ditunjukkan pada kita. Karena sagu dan ulat hanya memberi makan desa. Untuk daging. Pria masuk ke hutan membawa senjata tanpa kesempatan kedua dan tanpa penawar. Busur panah terlihat hampir lembut. Kayu ramping, Tali serat tanaman. panah bambu ringan. Bahayanya ada di pasta gelap ujungnya. Sebelum berburu pria menyiapkan racun seperti ayah mereka. Akar tanaman tuba, Getah pohon hutan. dan satu cabai liar kecil. Digiling dan dicampur di bawah aturan adat ketat. Racun yang dibuat sembarangan, kata mereka akan kehilangan kemauan bekerja. Ahli botani lalu mengidentifikasi mesin campuran ini. Deris elliptica dan Antiaris toxicaria. Tanaman dengan senyawa yang langsung menuju jantung. Dengan potensi setara strofantin. Cabai bukanlah bumbu. Ini melebarkan pembuluh darah. Jadi racun melaju cepat. Monyet di kanopi atas punya hitungan detik. Sekadar penawar. Baik untuk monyet. Apalagi manusia. Namun tiap pemburu makan bunuhannya tanpa ragu. Begitu pula anaknya. Misteri ini punya jawaban bersih. Racun membunuh lewat aliran darah. Tapi di usus ia rusak dan tidak diserap. Daging panah beracun amat aman. Tapi goresannya tidak. Mentawai memahami batasan itu dengan presisi ratusan tahun sebelum bahan kimianya bisa dijelaskan. Dan membangun seluruh hidup berburu di sisi yang benar. Anak panah ini adalah taksonomi kecil. Titik jarum tajam untuk monyet dan buruan kecil pepohonan. Kepala besi panjang untuk babi dan rusa. Luka lebih dalam. Jejak darah untuk diikuti lewat semak belukar. Saat pria Mentawai menikah, Keluarganya membayar mahar. Dan satuan ukurnya adalah babi. bukan babi ternak pasif. Babi setengah liar si berut berkeliaran bebas di hutan. Datang saat trompet bambu memanggil. Dan dianggap lebih kuat tubuh dan roh dibanding hewan kandang. Hitungannya bervariasi setiap keluarga. Catatan menyebut 5, 8. Terkadang naik mendekati 10 lebih. Dibulatkan dengan panci logam. Kain tenun, kelapa, ayam, Petak sagu. bahkan tanah. Dan kini terkadang uang. Jadi ya, pengantin di sini berharga 10 babi. Untuk tahu alasannya. Lihat apa arti babi di sini. Babi adalah tabungan. Status. Dan pengorbanan dalam satu hewan. Digemukkan dalam waktu lama. Dipamerkan saat ritual. Disembelih untuk tamu. Kawanan di bawah lantai dan panci di dinding rumah adalah neraca keluarga. Babi sangat mendekati fungsi rekening bank hutan ini.
Babi tidak membeli wanita. Hewan ini mengikat dua klan. Babi dibesarkan seluruh keluarga pengantin pria dan diserahkan ke seluruh sisi wanita, Puluhan orang di tiap sisi. Pernikahan menjadi perjanjian yaitu aliansi kerja, tanah, dan kesetiaan dua keturunan. Pasangan ini adalah bagian terkecil kontrak. jika bayar mahar babi terdengar asing. Seharusnya tidak. Di seluruh Afrika Selatan, pernikahan disegel ternak lobola. Di Papua Nugini, Suku Dani juga menghitung mahar pakai babi. Separuh sejarah manusia menikah cara ini. Mentawai bukan pengecualian di sini. Kitalah pengecualiannya. Perjanjian ini punya taring. Cerai di Sibrut amat langka. Sebagian karena pemicunya. Di dunia kita, cerai membagi aset. Di sini, Ia membaliknya. Tiap babi dan ayam dari keluarga wanita harus kembali. Aliansi diurai per hewan seakan pernikahan tidak terjadi. Sedikit klan yang sudi mengembalikan kawanan babi. Jadi dua sisi saling mendekat. dan pernikahan biasanya awet, Sebuah komunitas tanpa uang namun punya harga, bayaran. dan hutang. Hal ini menyisakan pertanyaan aneh. Di dunia tanpa kalender dan tanpa angka. Bagaimana orang tahu kapan waktu terjadi? Mentawai tidak punya kalender dan jam tangan. Mereka tak pernah butuh karena hutan mengumumkan segalanya. Saat semut naik tanah tinggi, hujan akan datang. Saat awan memar ungu dan burung mendadak diam, Badai dekat, musim dibaca, bukan dihitung. hidup diukur dari musim hujan yang terlewati. Inilah mengapa tetua bisa ingat acara persis namun tak tahu usianya. Tahun tak pernah jadi tujuan. Sana adalah jam. Satu hal lagi yang tak bisa dilampaui usianya. Angka punya jalan sama dengan jam. Mentawai tak pernah mengembangkannya. Kita menciptakan hitungan sebagian besar agar bisa berbagi secara adil. Mereka selesaikan masalah berbagi tanpa hal tersebut. Makanan dibagi secara penglihatan. Porsi disesuaikan terbuka sampai semua sepakat tumpukannya cocok. Karena di dalam pertengkaran makan lebih bahaya dari minggu lapar. Tidak ada angka. Tidak ada yang dicurangi. Dan ketika tanggal sangat penting untuk pernikahan atau ritual, hari paling tepat dibaca dari isi perut ayam. Apa yang harusnya dicatat angka? Kini dicatat umah. Di susunan baloknya gantung tengkorak setiap buruan. Monyet, Rusa, babi. penyu, hewan peliharaan menghadap masuk ke perapian. Hewan liar menghadap luar ke hutan. Setengah dinding piala, setengah perjanjian. Menahan pemburu dan buruan seimbang, bahkan jenazah dulu disimpan sangat dekat. Pada masa lalu mereka diletakkan di platform pepohonan. Lalu saat dilarang, Mereka dikuburkan. pada satu pulau konon jenazah diserahkan sungai sampai tulangnya bersih. Kedengarannya keras. Sampai Anda mendengarnya sebagai sebuah bangsa yang menolak di tiap masa untuk menjauhkan kerabat yang sudah mati. Kepercayaan Mentawai disebut arat sabulungan atau agama daun. Dunia mereka terbagi dua. Ada sisi nyata dengan sungai. Pantai, manusia, dan hewan. Lalu ada sisi gaib yang dipenuhi roh dari segala hal. Semuanya memiliki roh. Pohon punya jiwa. Begitu pula batu, Sungai. pisau, dan hujan. Semakin dalam Anda masuk ke hutan, dunia gaib itu makin kuat. Inilah sebabnya hutan hujan bukan sekadar pemandangan bagi mereka. Itu adalah tempat paling suci. Dunia gaib punya aturannya sendiri. Taika Leleu menjaga hutan. Taika Manua menjaga langit dan cuaca. Taika Baga menjaga ruang bawah tanah. Taika Noinan menjaga sungai. Di atas semuanya ada Ulau Manua. Cahaya agung yang menghidupi semua makhluk. Manusia membawa dua bagian dunia ini di dalam dirinya, Yaitu energi kehidupan atau Simagre, dan sebuah jiwa atau Katsat. Bagian ini menjelaskan berbagai adat dalam video ini. Orang Mentawai percaya jiwa tidak terikat pada tubuh. Ia bisa bosan dengan Anda jika diabaikan dan tubuh menjadi tempat yang membosankan. Jiwa bisa pergi ke pepohonan. Tubuh yang ditinggalkan oleh jiwanya akan hilang keseimbangan, sakit, dan mati. Karena itu mereka menjaga agar tubuhnya tetap layak ditinggali melalui bunga di rambut, Perhiasan, dan tinta di kulit. Bagi mereka adalah merawat rumah. demi penghuni yang tak kasat mata. Sikap hormat yang sama berlaku keluar sebelum pohon ditebang atau hewan diburu. Seni tato Mentawai dikenal dengan sebutan titi.
Banyak peneliti menempatkan tradisi ini sebagai salah satu tradisi tato paling tua yang ada di muka bumi. Akar dari tradisi ini ditelusuri kembali ke masa migrasi manusia Melayu, proto sekitar tahun 1500 hingga 500 sebelum Masehi. Apakah tradisi ini sungguh yang paling tua? Tidak ada seorang pun yang bisa membuktikannya secara pasti. Namun tubuh orang Mentawai tidak diragukan lagi adalah sebuah dokumen hidup. Semua garis yang ada di sana mencatat usia, status sosial, asal klan. Dan berbagai keterampilan. Semua tanda itu ditambahkan selama rentang waktu yang lama dalam berbagai sesi. Dimulai dari tanda pertama pada masa remaja hingga membentuk pola penuh pada masa tua. Metode pembuatan tato ini hampir tidak mengalami perubahan sama sekali selama ribuan tahun. Tinta yang digunakan adalah jelaga dari sisa api memasak yang dicampur dengan air tebu segar. Desainnya diketuk secara manual ke dalam kulit menggunakan sebuah jarum dan tongkat kayu berukuran kecil. Semua pola tersebut selalu berasal dari dunia di luar kulit manusia. Anda bisa melihat bentuk lengkungan tanaman rambat rotan, matahari, bintang, pepohonan, Hingga kail pancing ikan. dan tidak sembarang orang diizinkan untuk membuat tato tersebut. Pembuat tato yang disebut Sipatiti seringkali lahir dari keluarga Sikerei. Mereka diajari setiap motif yang ada beserta makna mendalamnya oleh para tetua adat. Sebuah proses penatoan selalu dimulai dengan ritual yang sakral. Karena ini sama sekali bukanlah sekadar hiasan tubuh. Maknanya jauh lebih dekat dengan teks kitab suci yang agung. Beberapa tanda tertentu harus didapatkan dengan perjuangan yang tidak mudah. Seekor monyet yang bertinta di kulit bukanlah sebuah gambar biasa. Itu adalah sebuah catatan dan bukti nyata dari perburuan yang sukses. Seorang pemuda yang belum pernah berhasil membawa pulang seekor monyet tidak berhak sama sekali untuk memakainya. Kulit tidak pernah menyanjung siapapun di tempat ini. Kulit hanya memberikan kesaksian atas apa yang telah dilakukan. Masih ada satu lagi alasan mengapa warga Mentawai memberikan semua tinta ini di tubuh mereka. Dan ini mungkin adalah alasan yang paling mengharukan dari semuanya. Mereka percaya bahwa kerabat yang sudah mati akan terus melanjutkan perjalanan di negara roh yang sangat padat. Tato itulah yang membuat leluhur Anda bisa mengenali Anda saat Anda tiba di sana. Seumur hidup tertulis di atas kulit sehingga pada akhir perjalanan nanti, keluarga Anda sendiri dapat menemukan Anda di dalam kegelapan. Namun tinta di atas kulit bukanlah satu-satunya tanda yang dibawa oleh tubuh mereka. Bagi para wanita di sana, gagasan kuno tentang kecantikan meminta sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada tusukan jarum. Di dunia modern kita, Seorang remaja berusia 13 tahun mungkin memakai kawat gigi untuk merapikan senyumnya. Semua itu dilakukan demi pandangan masyarakat di sekitarnya. di tempat ini, Seorang remaja perempuan berusia 13 tahun justru harus rela giginya diruncingkan. gigi yang telah diruncingkan dianggap sangat cantik. Dan tubuh yang cantik adalah tubuh yang akan selalu disetiai oleh si Magre. Jika Anda bisa membuat jiwa tetap merasa puas, maka keseimbangan antara hidup dan mati akan tetap condong ke arah kehidupan yang panjang. Dengan kata lain, Pahat yang digunakan untuk meruncingkan gigi bukanlah sebuah bentuk pamer semata. pahat tersebut adalah obat penawar untuk sesuatu yang maknanya jauh lebih dalam dari sekadar bentuk gigi manusia. Anda tidak akan melihat banyak wanita muda yang memilih prosedur ini pada zaman sekarang. Tradisi pengikiran gigi yang disebut Sibakra ini sebagian besar hanya bertahan di dalam mulut para wanita yang sudah lanjut usia. Sebagian besar anak perempuan dari generasi zaman sekarang telah menolak dengan tenang. Dan memang tidak ada tekanan besar yang memaksa mereka untuk tetap melakukannya. Jadi ketika Anda melihat seorang wanita tua Mentawai sedang tertawa bahagia, Anda mungkin sedang melihat salah satu senyum terakhir dari jenisnya. Merekalah generasi terakhir yang masih membawa perjanjian khusus ini antara sebuah tubuh fisik dan jiwanya. Dan masalah gigi ini hanyalah satu sudut kecil dari dunia luas para wanita Mentawai. Sisa dari dunia mereka justru terasa lebih lembut dan lebih mengejutkan. Banyak dari hal tersebut terjadi pada waktu malam, hanya dengan ditemani cahaya obor. Orang luar menyebut suku Mentawai sebagai manusia bunga, dan para wanitalah yang membuat julukan itu menjadi nyata. Bunga sepatu serta daun cerah diselipkan di rambut, untayan manik menghiasi kulit, dan bagi generasi tua, gigi runcing merupakan standar kecantikan khusus untuk wanita. Kecantikan di sini tidak dibeli dan tidak pernah abadi. Semua itu diambil dari alam. Dipakai sehari, lalu dikembalikan.
Namun jika Anda menghabiskan waktu di desa Mentawai, Anda akan belajar bahwa ciri khas wanita sebenarnya bukanlah penampilan mereka. Ciri itu terlihat dari apa yang mereka tangkap. Saat malam tiba, Para wanita masuk ke sungai dengan jaring tangan dan obor bambu, menyusuri air hangat yang gelap untuk mencari ikan kecil, udang, dan katak. Barisan cahaya api yang bergerak lambat ke hulu setelah gelap adalah para wanita Mentawai yang sedang mencari ikan. pekerjaan para wanita inilah yang membuat semua orang tetap makan, bahkan melebihi peran pria. Berburu itu menegangkan sekaligus tidak pasti karena bisa gagal berhari-hari. Ekonomi perempuan tidak pernah gagal. Mereka mengolah sagu, merawat kebun, Menenun tikar dan keranjang, mengumpulkan talas dan buah liar. serta menjaring protein kecil dari sungai setiap malam. Para pemburu membawa pesta. Para wanita membawa makanan pokok. Meskipun begitu, Pembagian tugas ini tidak kaku. seorang wanita bisa saja membantu membangun rumah. Seorang pria mungkin memasak atau menghabiskan sore dengan memangku anak. Peran bisa berubah sesuai kebutuhan klan pada hari itu. Sebuah keluesan yang terasa sangat modern bagi dunia yang masih meributkan pekerjaan, siapa adalah tugas siapa. Satu pemandangan yang berulang kali terlihat di Siberut menunjukkan apa yang dilindungi oleh semua pekerjaan ini. Ketika para wanita yang sudah berbulan-bulan berpisah bertemu lagi, mereka tidak melambaikan tangan atau sekadar berbasa-basi. Mereka langsung duduk di tanah Saling berpelukan. dan menangis. Menangis pelan dan lama. Karena kebahagiaan pertemuan serta untuk mengenang mereka yang meninggal sejak pertemuan terakhir. Uang hampir tidak ada artinya di hutan ini. Simpan pemikiran tersebut karena apa yang dianggap kekayaan di sini masih akan dibahas nanti. Namun pertama-tama, ada satu sosok di komunitas ini yang lebih unik dari adat manapun. Seorang pria yang menjadi dokter, Pendeta dan perantara dengan dunia gaib pada saat yang bersamaan. setiap kelompok umah memiliki sikerei atau dukun masing-masing. Ia adalah sosok yang paling mirip dengan dokter di Siberut, meski perannya lebih luas. Itu adalah penyembuh, pemimpin upacara, sekaligus duta antara yang hidup dan kumpulan jiwa gaib. Saat penyakit datang, Ia membawa daun-daunan berupa tapal. seduhan, dan tanaman dari hutan yang disertai ritual. Di sini, penyakit tidak dipandang secara mekanis. Sikerei adalah arsip berjalan. Ia diharapkan hafal hampir semua tanaman obat di hutan hujan ini, mulai dari nama, kegunaan, Dan musimnya, lengkap dengan nyanyian serta tata krama dunia roh. Ketika seorang sikerei meninggal, seluruh pengetahuan layaknya sebuah apotek bisa ikut mati bersamanya. Tidak ada salinan cadangan sama sekali. bagaimana seseorang bisa menjadi sikere. Jika Anda bertanya, Anda akan mendapat dua jawaban. Ada yang bilang, bakat itu turun-temurun dalam keluarga. Sementara yang lain menyebutnya panggilan jiwa yang tidak bisa dijamin oleh garis keturunan. Kebenarannya sepertinya ada di tengah. Seorang pria merasa terpanggil untuk peran tersebut. Lalu magang selama bertahun-tahun di bawah sikere yang lebih tua, atau paumat yang biasanya kerabat dari umat lain. Masa magang ini berakhir di pedalaman hutan. Di sebuah danau kecil yang lokasinya hanya diketahui oleh para dukun. Di sana, paumat memperkenalkan murid baru tersebut kepada para roh dan meneteskan air suci ke matanya. Sejak saat itu, ia memiliki mata sikerei yang bisa melihat hal-hal yang terlewatkan oleh kita. Lalu apa yang ia lihat? Tek-tek kadang seekor kupu. Ketika seorang sikerei mengobati orang sakit, ia memperhatikan kupu-kupu. Mentawai percaya bahwa kupu-kupu tahu persis daun mana yang dibutuhkan untuk penyembuhan. Dukun yang mampu berbicara dengan jiwa kupu-kupu akan diarahkan ke tanaman yang tepat. Jika Anda biasanya membaca label pada botol obat, sikerei membaca arah terbang serangga. Di hutan ini, Apoteknya memiliki sayap. Mata yang bisa melihat itu dibayar dengan disiplin tinggi. Selama musim ritual yang panjang, seorang sikerei harus menjaga jarak dari istrinya, berhenti makan daging bernilai seperti babi hutan dan rusa, serta memakai pakaian kulit kayu sederhana. dalam upacara ia menari dengan tangan terentang lebar, bergerak seperti burung dan monyet untuk menarik perhatian para roh. Setelahnya, ia mencuci tangan dan kaki di sungai, layaknya seseorang yang sedang membersihkan diri dari dunia lain. Hal paling berharga di pulau-pulau ini bukanlah emas atau uang tunai. Ia mendengus dan ia merespon tiupan tanduk bambu. Selama beberapa dekade terakhir, tekanan besar secara konstan datang dari pihak negara.
Banyak kota baru mulai bermunculan dan dibangun di sepanjang garis pantai. Secara perlahan, semua desa yang berada di pesisir mulai dikosongkan. Mereka yang masih memiliki keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian adat terpaksa menarik diri lebih dalam lagi ke arah pedalaman pulau. Agama asli, mereka mengalami nasib yang jauh lebih buruk lagi. Kebijakan resmi pemerintah sejak lama selalu memperlakukan kepercayaan Arat Sabulungan sebagai sebuah bentuk keterbelakangan yang harus dihapus. Ada banyak catatan sejarah tentang berbagai benda ritual penting yang sengaja dibakar. Ada juga cerita tentang para sikere yang ditekan keras agar segera keluar meninggalkan hutan mereka. Saat ditanya oleh pihak luar, Banyak dukun pada zaman sekarang akan menyebut nama gereja atau masjid sebagai agama mereka. karena jawaban itu terasa jauh lebih aman. Tidak ada satupun dari penjelasan ini yang sengaja dikatakan dengan niat menunjuk jari atau menyalahkan. Ini hanyalah sekadar fakta jujur tentang apa yang telah terjadi. Lalu tantangan berikutnya adalah hadirnya sekolah. Sistem pendidikan modern berada di luar wilayah hutan. Sekolah selalu memungut biaya rutin yang tentu saja tidak akan pernah dapat dibayar menggunakan sistem ekonomi hutan. Dan pelajaran yang ada selalu diajarkan oleh warga asing yang menggunakan bahasa asing pula. Bagi seorang anak mentawai, Ruang kelas adalah sebuah pintu yang membukakan jalan menjauh dari rumah Uma mereka. Sedikit sekali generasi muda yang bersedia untuk berjalan melewati pintu tersebut. Sebuah studi ilmiah pada tahun 2025 menemukan sebuah fakta menarik. fakta itu menyebutkan bahwa kaum muda mentawai sebenarnya tidak pernah meninggalkan agama leluhur mereka. Mereka hanya melipat kepercayaan lama itu ke dalam berbagai keyakinan baru yang sekarang juga mereka pegang. Mereka masih teguh menjaga ritual adat yang mengikat mereka dengan pepohonan. Mereka masih rajin memberikan persembahan buluat setiap kali sebelum sebuah batang pohon ditebang. Mereka juga masih berjanji untuk selalu menanam kembali lahan tersebut dengan bibit durian dan rambutan. Beberapa organisasi lokal sekarang bahkan menjalankan sekolah budaya khusus. Yang dibuat oleh warga Mentawai dan murni untuk kalangan mereka sendiri. Generasi muda yang selalu diasumsikan oleh masyarakat luas akan pergi meninggalkan budaya mereka. Justru sedang belajar keras. Mereka belajar agar mampu membawa dan menyeimbangkan dua dunia itu sekaligus dalam hidup mereka. Jadi pertanyaan terbesar yang ditinggalkan oleh tempat ini bukanlah tentang apakah peradaban Mentawai berada jauh tertinggal. Pertanyaan tersebut terdengar jauh lebih tenang dari itu. Dan ia akan terus mengikuti Anda sampai Anda tiba di rumah. Dalam sebuah kehidupan di mana segala sesuatu dapat dengan mudah dihitung Disimpan. dan dikembalikan lagi. Palm yang sebenarnya masih membuat jiwa Anda sendiri merasa tertarik untuk tinggal di tubuh fisik Anda. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.